Shalom, perkenalkan nama saya Wahyu Anugrah Sanebar dari kelas Matematika Dikde 2018. Pada video kali ini kita akan membuat video pembelajaran tentang barisan dan deret, di mana ini merupakan tugas dari Kapselmat atau Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah, yang dosen pengampunya yaitu Dr. Mariani MPD atau Master Pendidikan. Kita akan membahas tuntas tentang yaitu kompetensi dasar, indikator yang dicapai, materi dari barisan dan deret, dan soalnya itu yaitu soal HOTS. Berikut ini adalah videonya. Yang pertama ada kompetensi dasar, di mana menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika. Yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual, termasuk itu pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Yang kedua, ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, ada mendefinisikan barisan dan menyatakan pola. Yang kedua itu ada menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan. Yang ketiga itu ada menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat menyajikan model matematika berdasarkan masalah nyata yang berkaitan dengan barisan dan dapat menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Yang keempat, kita akan memasuki materi yaitu barisan dan deret. Dimulai dari pengertian barisan. Barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Bentuk umum barisan adalah sebagai berikut: U1, U2, U3, sampai ke UN, di mana U1 ini biasanya disimbolkan dengan A atau suku pertama, U2 ini yaitu suku kedua, dan U3 ini suku ketiga, UN itu suku ke N. Barisan ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada barisan aritmatika dan yang kedua ada barisan geometri. Di sini saya akan membahas tentang barisan aritmatikanya saja, yang dimana pengertian dari barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap untuk setiap dua suku yang berurutan. Contohnya seperti U2 dikurang U1 itu hasilnya harus sama dengan U3 dikurang U2 itu hasilnya harus sama. Dan bentuk umum dari suatu barisan ini adalah U1, U2, U3 sampai dengan suku ke N atau UN. Dimana kan tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu U1 ini sama dengan A atau sama dengan suku pertama. Ya udah, U1 sama dengan A. Sedangkan U2 ini A ditambah B atau suku kedua. Dan di suku yang ketiga ini atau U3 ini yaitu A ditambah 2B atau suku ketiga. Jadi dengan melihat pola-polanya, maka UN kita akan mendapatkan rumus dari UN, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Materi selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus dari beda. Beda ini biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil, sehingga rumus yang diperoleh ini beda sama dengan UN dikurang 1. Misalkan kalau kita masukkan N nya sama dengan 2, maka U2 dikurang U1. Kalau kita masukkan U3, N nya 3, itu U3 dikurang U2. Kalau kita masukkannya N nya 4, maka U4 dikurang U3. Begitu selanjutnya. Karena kita sudah membahas tentang barisan, sekarang kita akan membahas tentang deret, yang dimana pengertian dari deret ini
Deret adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan bilangan. Bentuk umum dari deret ini itu biasanya disimbolkan dengan SN. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik ditambah UN atau suku ke N. Keterangan SN sama dengan ini penjumlahan suku ke N. Sekarang kita akan mencari rumus dari deret aritmatika. Karena kita sudah mendapatkan rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, sehingga SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. UN-nya kan kita sudah mendapatkannya. Sekarang kita substitusi UN-nya ke persamaan SN, sehingga SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN-nya kan A ditambah N kurang 1 dikali B. Sehingga rumus SN-nya yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Selanjutnya kita akan membahas LKPD, di mana tujuannya ini yang pertama, siswa dapat menyajikan model matematika berdasarkan masalah yang nyata yang berkaitan dengan barisan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Materinya ini barisan dan deret. Alokasi waktunya kurang dari 10 menit. Petunjuk kerjanya, kita perhatikan dengan seksama masalah yang disajikan pada LKPD. Kemudian, kerjakanlah pertanyaan yang terdapat pada LKPD sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, kita akan membahas soal HOTS. Soal HOTS ini biasanya sangat sulit dikerjakan oleh siswa karena soalnya ini analisis yang berpikir tingkat tinggi. Kebanyakan soalnya ini seperti bentuk cerita, karena di dalam bentuk cerita kita bingung apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang akan kita kerjakan. Makanya saya akan mengambil soalnya itu seperti bentuk soal cerita, yang dimana suatu pabrik kendaraan bermotor roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2020 sebanyak 20.000 unit. Tiap tahun produksi pabriknya ini tersebut menurun 100 unit. Maka berapakah jumlah produksi pada tahun 2026? Pasti mereka akan kebingungan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Kita akan membahasnya pada video ini. Kita akan membahas soalnya. Terlebih dahulu kita akan mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Di sini kan dia memproduksi pertama pada tahun 2020 sebanyak 20.000 unit. Maka ini bisa dikatakan dengan suku pertama atau dengan A, karena dia memproduksi pertama. Baru yang kedua, tiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Turun, arti kata turun ini yaitu bisa negatif, kurang. Yaitu maka ini merupakan suatu beda sama dengan negatif 100. Maka yang kedua, berapa jumlah produksi pada tahun 2026? Di sini kan pertama kali dia memproduksi pada tahun 2020. Yang ditanya berapa jumlah produksi pada tahun 2026? Maka yang pada selang dari 2020 sampai ke 2026 didapatkan selangnya itu sama dengan 6 atau N sama dengan 6. Tadi kan yang ditanya itu maka U ke 6 atau M6. Dengan penyelesaiannya, karena UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B atau MN sama dengan MB ditambah N kurang 1 kali B, maka suku ke 6 nya itu adalah 20.000 ditambah 6 kurang 1 dikali negatif 100. Maka suku ke 6 nya ini sama dengan 20.000 ditambah 6 kurang 1 kan 5 dan dikali negatif 100, berarti ditambah negatif 500, sehingga suku ke 6 nya ini diperoleh 19.500 unit. Maka dari pernyataan ini
jumlah produksi pada tahun 2026 ini adalah 19.500 unit. Menurun ya, karena dari 2020 dia 20.000 unit, sekarang pada tahun 2026 19.500 unit. Sangat turun kali.